You are Daddy Pascal. Daddy Pascal. Papi Pascal. Selamat datang di Watch Mojo dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kejadian terbaik Pedro Pascal. I don't know what I'm doing. Untuk daftar ini kita akan melihat peran, wawancara, dan tindakan sehari-hari membuat aktor Chili Amerika ini menjadi ayah internet. Apa momen Pedro Pascal favorit kamu? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, namanya adalah Inigo Montoya. Dengan dunia yang berada di bawah karantina wilayah pada puncak pandemi, banyak aktor bergabung untuk pembuatan ulang film rumahan The Princess Bride. You're trying to trick me into giving away something. It won't work. It has worked! You've given everything away! I know where the poison is! Beberapa nama besar direkrut untuk memerankan tokoh swashbuckler asal Spanyol Inigo Montoya. Meskipun mereka semua bersinar dalam peran tersebut, Pascal adalah yang paling menonjol. Pascal membuat penampilan Inigo hampir mendekati sempurna dengan rambut yang gagah dan kumis yang berkelas. That Vicini, he can fast. Sejujurnya, jika film klasik tahun 1987 ini kekurangan satu hal, itu adalah celana pendek hijaunya. Dengan melibatkan Rainn Wilson sebagai Vicini dan Jason Segel sebagai Fezzik, Pascal menciptakan kembali skema sajak yang dapat dikutip tanpa batas yang akan membuat kamu makan kacang. Probably he means no harm. He's really very short on charm. You have a great gift for rhyme. Yes, some of the time. Enough of that! Kita nggak akan nyangka melihat kombinasi dada para aktor ini dan kita senang. Nomor 9, memburu Pablo Escobar di Narcos. Setelah beberapa kali menjadi bintang tamu terkemuka, Narcos memperkuat kekuatan bintang Pascal. Pascal berperan sebagai Javier Pena, seorang agen DEA yang memburu Pablo Escobar. These guys are RIP, retired in place. Evening, Peña. Paid vacation's over, fellas. Murphy and I are going to Medellin. We'll tell X the T3 reports they go straight to Washington. Sementara Escobar sudah menjadi nama yang terkenal, kinerja Pascal membuat Pena lebih mudah untuk memburu gembong narkoba yang sepertinya tak tersentuh itu. Setelah Escobar tidak ada lagi, Pascal mengambil posisi protagonis saat Pena melawan kartel Cali. You can trust that my only agenda is to take down the Cali cartel. Let me know if I can do anything. Meskipun Pena pada dasarnya adalah pahlawan dalam cerita ini, beberapa pilihannya secara moral cenderung abu-abu. Sering mengotori tangannya sendiri untuk membersihkan jalanan. Untuk mempersiapkan peran tersebut, Pascal bertemu dengan Pena yang asli. Keduanya terus berhubungan melalui email dengan Pena yang memberitahu Pascal tentang seorang gadis FedEx yang sangat menyukai karakter tersebut. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 8, mendemonstrasikan bakat besarnya dengan Nicolas Cage. The Unbearable Weight of Massive Talent tidak hanya berfungsi sebagai meta komentar tentang karir Nick Cage, tapi juga sebuah komedi pertemanan yang menggelitik berkat kehadiran Pascal sebagai miliarder eksentrik Javi Gutierrez. And if Javi... I am Javi. Nick Cage. Pascal sebagai chemistry alami dengan Cage, baik saat mereka mencoba memanjat tembok dalam perjalanan LSD yang kacau atau saat mereka menonton film Paddington 2 yang luar biasa. Seperti halnya Javi yang sangat mengidolakan pemenang Oscar ini, Pascal juga sangat mengidolakan Cage sebelum mendapatkan peran tersebut. I don't know, Gabriela. Maybe I am living in a fantasy world. I mean, look who we're talking about here. The man is a legend. Pascal percaya bahwa pengetahuannya yang luas tentang film-film Cage telah membantu meyakinkan para pembuat film untuk memilih dia. Dalam hal ini, kami rasa kamu dapat mengatakan bahwa kedua aktor ini dibuat khusus untuk peran mereka masing-masing. Sementara Pascal tetap bersikap profesional, dia terpesona saat bertemu dengan Cage dan melihat mata biru itu. Because once you go in there, it could change the way you feel about me. Our entire relationship could change, Nick Cage. Nomor 7, merefleksikan peran sebagai tamu di acara Buffy. Dalam salah satu peran TV paling awal, Pascal muncul di pemutaran perdana musim 4 Buffy The Vampire Slayer tak lama setelah lulus. Sorry. No, I wasn't looking. Did you, lose your way? Me? Oh, no, I'm just going to Fisher Hall, which I know is on the Earth planet. Dikenal sebagai Pedro Balmaceda, ia berperan sebagai mahasiswa baru bernama Eddie, yang pertemuannya dengan geng vampir membuat hubungannya dengan seorang pembunuh bayaran menjadi tidak harmonis. Mengingat penampilannya yang sangat singkat, beberapa orang mungkin lupa bahwa Pascal pernah tampil di Buffy.
Namun Sarah Michelle Gellar tidak. Pada tahun 2023, Gellar membagikan foto kilas balik dari keduanya dengan judul Ketika Ibu Bertemu Ayah. Meskipun Pascal telah menempuh perjalanan jauh sejak masa Buffy, dia sangat senang ketika Gellar mengingatnya. Pascal juga punya kenangan yang jelas tentang Gellar dan waktu singkatnya di acara tersebut. I remember everything. I could go on and on and on. I could give you step by step every detail. I had to have lunch in the vamp mask, in vamp face, and she was incredibly kind. She taught me how to use a sandbag to hit my mark. She was the best. Gellar membalas, mengutip seolah-olah aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Nomor 6, Oberyn Martell. I'm a prince, boy. Have you ever been with a prince? Can't say I have. Mengingat banyaknya jumlah penampilan yang hebat di Game of Thrones, menjadi semakin luar biasa untuk berpikir bahwa Pedro Pascal, yang berada di puncak ketenaran, berhasil mencuri perhatian hanya dalam 7 episode di musim keempat. Penggambaran Pascal sebagai Red Viper dari Dome, Oberyn Martell, benar-benar penuh dengan daya tarik dan kesombongan, dan membawa kekacauan di belakangannya. Tell your father I'm here. And tell him the Lannisters are the only ones who pay their debts. Sayangnya, karakternya sepertinya banyak karakter favorit di serial ini tidak hidup sampai usia lama. You could at least wear a helmet. Namun meskipun kami tidak mau melihat akhir yang mengerikan itu lagi, kami tahu saat itu juga bahwa itu mungkin bukan yang terakhir kalinya kita akan melihat Pedro Pascal di layar kaca. This is a big and beautiful world. Most of us live and die in the same corner where we were born and never get to see any of it. I don't want to be most of us. Nomor 5, menjadi pembawa acara Saturday Night Live. My son don't have ADD. He just like to jump. Tahun 2023 mungkin akan menjadi tahun bagi Pedro Pascal, yang karirnya sedang melejit. Pada bulan Februari, dia menjadi pembawa acara SNL untuk pertama kalinya, memulai acara dengan monolog yang menunjukkan kegembiraannya yang tulus berada di sana. They were so brave, and without them I wouldn't be here in this wonderful country, and I certainly wouldn't be standing here with you all tonight. Dia juga mengenakan kumis dan seragam tukang ledeng untuk trailer parodi serial Mario Kart. Sebuah pertunjukan yang tidak kita sadari bahwa kita membutuhkannya sampai sekarang. You got a name? It's a me. Mario. Tapi momen yang paling disukai malam itu adalah pertunjukan sandiwara dengan Pascal sebagai seorang guru sekolah menengah yang keren, yang menjadi bahan lelucon para siswa. Itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dipahami oleh sang aktor sendiri. Dari monolognya yang menyentuh hingga karakternya yang kocak, kegembiraan Pedro Pascal sebagai pembawa acara membuatnya menjadi salah satu pembawa acara terbaik. When I opened the door, he just sprinted inside. Nomor 4, mendukung adiknya Lux Pascal. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari satu Pascal di dunia ini? Itu benar. Adik perempuan Pedro, Lux, adalah seorang aktris, aktivis, dan akan segera lulus dari Juilliard School. Pada Februari 2021, ia muncul di sampul majalah Ya. Kakak laki-lakinya yang bangga membagikannya di Instagram dengan judul Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux. Ini berarti adik perempuanku, hatiku, Lux kami. Ini juga merupakan saat pertama kalinya sang aktris secara terbuka berbicara tentang identitasnya sebagai seorang wanita trans, transisinya, dan aktivismenya dalam komunitas transgender. Lux juga memuji kakaknya sebagai sumber dukungan yang sangat penting selama perjalanannya untuk menjadi dirinya yang sesungguhnya. Nomor 3, menghidupkan Joel dalam The Last of Us. Jika kamu membutuhkan seorang untuk memerankan sosok ayah yang tangguh yang tidak akan berhenti untuk melindungi anak kecilnya di tengah latar belakang yang kejam, kamu harus memanggil Pedro Pascal. You ever kill one? Yeah, I killed lots of them. Was it hard? Like knowing they were people once? Sometimes. Kita semua berteriak kegirangan saat Pascal berperan sebagai Joel dalam adaptasi yang dinanti-nanti dari video game populer The Last of Us. Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang Bella Ramsey sebagai Ellie. Jika chemistry mereka dalam Troopers belum cukup menjadi bukti, Pascal dan Ramsey menyalurkan karakter mereka masing-masing sejak episode perdana dan seterusnya. You were working. I was working. You work too much. Oh, I haven't been for 6 months. Get me a job already. Oh, give me a break. Pascal memilukan sebagai orang yang patah hati diberikan kesempatan kedua menjadi ayah. Perlahan-lahan datang untuk mengenali seorang anak muda yang asing menjadi putri penggantinya. Oh, no, wait. No, leave it. Leave it. Oh, this is good. This is Linda Ronstadt. Do you know who Linda Ronstadt is? You know I don't know who Linda Ronstadt is. Selain menyeimbangkan ketabahan dan kerentanan Joel dengan sempurna, Pascal mungkin telah memberi kita meme tahun 2023.
Nomor 2, menjadi seorang Mandalorian. I can get you more credits. I can bring you in warm, or I can bring you in cold. Pedro Pascal mulai terkenal sejak tahun 2014 ketika ia muncul di musim keempat Game of Thrones sebagai Oberyn Martell. Namun pada tahun 2019, hampir semua orang mengenal aktor ini sebagai bintang serial live action Star Wars pertama Disney Plus, The Mandalorian. Ketidakpercayaannya awalnya bahwa sang kreator Jon Favreau menginginkan dia menjadi pemeran utama menunjukkan kerendahan hatinya yang sesungguhnya. What do you want me to audition for? The bug? Or the robot? He's like, you're the Mandalorian. Sementara karakternya Din Djarin berusaha untuk menolak ikatan dengan sang anak, Pascal telah mengembangkan rasa cinta sebagai seorang ayah untuk Grogu. Ya, dia fenomenal dalam peran tersebut karena dia adalah seorang aktor berbakat. Tapi dedikasinya dalam peran tersebut dan kegembiraannya yang menawan seperti anak kecil untuk berada di film franchise itu membuat penampilannya luar biasa. Don't be afraid. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut beberapa honorable mention. Pembacaan virtual dengan para pemeran community. Pascal harus kembali untuk End a Movie. I also leave you this liquid nitrogen cooled cylinder. TikTok Live Love Fest. Pascal membalas cinta dari para penggemarnya. I love you. I'm just gonna sit here and say I love you and say hi and slay and yas. Doing really, really good. How's everybody doing? Wawancara dia yang penting. Apakah kita satu-satunya yang ingin Pascal bermain Captain Crunch? I mean, who doesn't want to just have a little Captain Crunch? What it means to me is what it means to everybody, is that it's delicious. Tes kebohongan. Jadi bagaimana dengan finale Game of Thrones? Have you changed your opinion on that controversial ending? How dare you? That's my answer. How dare you? You have to say yes or no. Okay, well then there we go. Take me to jail. Menari dengan Tiffany Haddish. Kita sudah tahu pria itu bisa menari, tapi interaksi ini tak ternilai. Nomor 1, persahabatannya dengan Oscar Isaac. I remember who you look like. Who's that? That Muppet I told you about. What Muppet? The grumpy eagle. Apa yang terjadi jika dua aktor yang paling dicintai saat ini bersahabat dalam kehidupan nyata? Internet menjadi gila. Persahabatan Pedro Pascal dan Oscar Isaac bisa ditelusuri hingga ke masa-masa di luar Broadway pada pertengahan tahun 2000-an dan sebelum Perang Ayah pada tahun 2022. Oscar is the daddiest. Alright, fine. He can have it. Mereka berbagi layar di Triple Frontier tahun 2019. Saat melakukan pers untuk film tersebut, wawancara award mereka menjadi pertunjukan utama persahabatan mereka yang kacau. Baby chicken. Baby chicken. That's right. I got it. How'd you know about the baby chicken? I just guessed. Kita berdiskusi tentang rambut wajah, mabat, bahasa internasional Isaac yang menjengkelkan, dan banyak lagi. What would you call it? I would call it annoying. The language of love. Jadi kita benar-benar mengerti mengapa video ini disukai lebih dari 300.000 kali. Ikatan erat yang dimiliki pasangan ini adalah yang terbaik. Meskipun persahabatan Pascal dengan Sarah Paulson berada di urutan kedua. He's daddy, I'm mommy, and we're all a happy family. No crumbs left. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.